warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Adal Lintang. Saya dari kelas AKP 7A Politeknik Negeri Medan. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai proses bisnis dan risiko bisnis. Proses bisnis ialah sekumpulan tugas yang saling berhubungan yang berujung pada penyerahan barang atau jasa kepada klien. Proses bisnis juga didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan dan tugas yang berakhir pada pencapaian sasaran organisasi. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh auditor internal dalam mempelajari proses bisnis. Pendekatan pertama ialah top-down atau pendekatan dari atas ke bawah. Auditor internal memulai pekerjaannya dari tingkat organisasi, yakni dari apa yang menjadi tujuan-tujuan organisasi yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan proses-proses kunci. Pendekatan kedua yaitu bottom-up approach, dimulai dengan mengamati semua proses pada tingkat kegiatan. Pendekatan ini mewajibkan setiap area dalam organisasi untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua proses di mana area tersebut terlibat atau bertanggung jawab. Penyempurnaan proses bisnis. Yang pertama, pilihlah proses yang tepat. Audit internal dapat memulai proses perbaikan ini dengan memilih area bisnis yang dapat meningkatkan nilainya. Yang kedua, peroleh dukungan dari pimpinan. Audit internal dapat membantu membatasi atau mengatasi perlawanan ini dengan meminta pimpinan untuk mendukung atau mensponsori proyek perbaikan. Yang ketiga, isi proyek dengan tenaga yang diperlukan. Tim audit memerlukan tenaga-tenaga terlatih dengan keahlian yang tepat. Yang keempat, tetapkan tolak ukur. Menetapkan tolak ukur untuk area yang dipilih untuk diperbaiki. Audit internal mempunyai alat ukur selama proyek berlangsung. Yang kelima, identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Melakukan gap analisis dan proses analisis yang memungkinkan untuk mengidentifikasi adanya ketidakpastian. Lakukan pengujian transaksi. Ada fokus tambahan dalam pengujian transaksi, yakni menilai efektivitas proses, biaya, dan efisiensi di samping pengendalian. Selanjutnya, pahami akar permasalahannya. Tim proyek audit internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk memahami akar permasalahannya atau the root cause. Yang ke-8, cari jalan keluar, pecahkan masalahnya. Membuat pemecahan masalah, lalu menyajikan kepada pemilik proses. Yang ke-9, ceritakan kisah bisnisnya. Auditor harus menyusun prioritas dalam melaporkan isu. Yang ke-10, atur dengan baik penyampaian pesannya. Audit internal melakukan pertemuan tatap muka dengan para eksekutif yang akan menerima laporan tersebut. Ada 10 risiko papan atas pada tahun 2019. Yang pertama, sistem teknologi informasi yang sudah ada dan usang mungkin sudah tidak dapat memenuhi kinerja yang diharapkan berkenaan dengan mutu, masuknya pasar, biaya, inovasi, maupun para pesaing yang berbasis biaya rendah ataupun tinggi dengan kegiatan yang canggih. Risiko kedua yaitu tantangan-tantangan suksesi dan kemampuan untuk menarik dan memperhatikan karyawan yang pandai dan berbakat dalam pusat tertentu. Risiko ketiga ialah perubahan dalam ketentuan undang-undang dan penerapannya yang semakin lama semakin meningkat sangat mempengaruhi cara-cara barang dan jasa dihasilkan. Yang keempat, kurang siapnya perusahaan dalam menghadapi ancaman cyber berpotensi signifikan mengganggu kegiatan utama atau merusak nama dagang. Yang kelima, resistensi atau keengganan untuk berubah dapat menghambat kemampuan untuk melakukan penyesuaian dalam model bisnis. Yang keenam, kecepatan yang tinggi dari disruptive innovation atau teknologi baru dalam industri dapat menaklukkan kemampuan bersaing atau mengelola resiko yang terjadi. Yang ketujuh, resiko dalam mengelola rahasia pribadi atau entitas dan resiko keamanan informasi mungkin tidak bisa diatasi dengan sumber daya yang cukup. Yang ke-8, ketidakmampuan memanfaatkan data analitis untuk melaksanakan inteligensi pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi mungkin dapat berpengaruh secara signifikan
kegiatan-kegiatan utama, dan rencana-rencana strategis. Risiko kesembilan ialah budaya organisasi tidak cukup mendorong identifikasi pada waktunya dan penonjolan masalah-masalah risiko yang signifikan yang berpotensi mempengaruhi kegiatan utama dan pencapaian strategis secara signifikan. Risiko yang terakhir ialah melanjutkan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan akan semakin sulit karena perubahan dalam profesi pelanggan atau pergeseran demografis dalam basis pelanggan yang ada.